Bekasi, Jakarta, 96.3 RPK FM. Terima kasih, Anda masih setia bersama kami di 96,3 RPK FM Jakarta. Siaran kami juga bisa didengarkan melalui audio streaming di www.radiopitakasih.com. Ingat juga untuk berlangganan atau subscribe kanal YouTube kami dengan kata kunci RPK FM. Kini kita ikuti acara selanjutnya. Sahabat RPK, selanjutnya kita ikuti program Nafiri Iman, persembahan Eklevision Media Center. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, selamat malam sahabat RPK FM yang diberkati Tuhan. Malam hari ini, hari Minggu 27 Oktober 2024. Jumpa lagi bersama kami dalam program acara Nafiri Iman, persembahan Eklevision, GPDI Kekeraso, Ketapang, Keramat, dan Neo Soho. Puji Tuhan sahabat RPK FM dimanapun berada yang sedang mengikuti acara ini, baik melalui gelombang radio RPK FM 96.30, dan sahabat RPK juga dapat mengikuti acara ini melalui live streaming di YouTube channel RPK FM 96.30. Dan juga sahabat RPK jangan lupa untuk mendownload di aplikasi di Google Play Store aplikasi RPK FM, sehingga sahabat RPK FM dapat mengikuti program acara Nafiri Iman ini dimanapun sahabat berada, di Indonesia bahkan di mancanegara. Luar biasa, puji Tuhan sahabat RPK FM. Malam hari ini program Nafiri Iman ini akan membahas satu firman Tuhan yang luar biasa, yang saya percaya akan memberkati para sahabat RPK FM dimanapun berada, yang ada di rumah, yang sedang berkendara, maupun dimanapun yang di rumah sakit. Firman Tuhan datang untuk sahabat RPK FM dengan tema menerobos kemustahilan, yang terambil dari Matius 19 ayat yang ke-26. Puji Tuhan, sahabat RPK FM, malam hari ini kita akan dilayani oleh hamba Tuhan
yang luar biasa diberkati dan setia dalam pelayanan, yaitu Ibu Pendeta Lita Runtukahu. Apa kabar Bu Pendeta? Puji Tuhan, Puji haleluya. Tuhan. Luar biasa. Sahabat RPK FM, selama acara ini disiarkan, sahabat RPK FM dapat juga mengirimkan permohonan doa, kesaksian atau pergumulan melalui SMS ataupun WhatsApp di 081518000444. Ada tim pendoa kami yang akan menggumuli pergumulan persoalan hidup yang sedang dihadapi oleh teman-teman sahabat RPK FM dimanapun berada. Biar Tuhan Yesus saja yang beracara, menolong, membukakan jalan, memberikan kesembuhan bagi sahabat RPK FM. Puji Tuhan, sahabat RPK FM, untuk mempersingkat waktu, silakan Ibu Pendeta untuk membahas firman Tuhan. Puji Tuhan. Saya mau menyapa sahabat RPK FM dimanapun berada, yang ada di jalan, hati-hati di jalan. Amin. Tapi mari kita sama-sama untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terambil di dalam Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-26. Di situ saya akan bacakan untuk kita semua. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Amen. Puji Tuhan. Amen. Bagi manusia tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Menerobos kemustahilan. Tema ini saya ambil untuk kita semua dan kita mau belajar bersama-sama. Kenapa ayat ini bisa timbul? Kenapa Yesus bisa berkata bagi manusia itu tidak mungkin? Perikop dari pembahasan kita malam hari ini tentang ayat itu, konteksnya tentang seorang anak muda yang bertanya kepada Yesus bagaimana agar dia memperoleh hidup yang kekal. Di situ Yesus berkata supaya anak muda itu menuruti segala perintah Tuhan. Dia katakan, sudah Tuhan, semua hal-hal yang Tuhan suruh, maksudnya itu adalah hukum-hukum Taurat, dilakukan semuanya oleh anak muda ini. Apalagi yang perlu, katanya. Apalagi yang masih kurang. Yesus kata Yesus kepada anak muda ini, Yesus bilang, kamu jual semua hartamu, kamu bagikan ke banyak orang, lalu ikut aku. Nah di situ anak muda itu kecewa, dia seperti sedih, menyesal begitu ya. Lalu dia pergi meninggalkan Yesus. Tetapi murid-murid Yesus bertanya, kenapa begitu Tuhan gitu? Kenapa Yesus bilang orang kaya ini, anak muda yang kaya ini diumpamakan sebagai seekor unta yang mempunyai beban. Di situ ya, kalau kita balik ke atas di ayat yang ke-24, sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah Yesus bilang orang kaya itu sukar masuk sorga. Bahkan anak muda ini diumpamakan seperti seekor unta yang mempunyai beban. Di sini saya mau katakan bukan berarti kita semua adalah unta-unta ya, Bapak Ibu Saudara, enggak. Tapi analoginya di sini adalah lubang jarum. Saya mau katakan dulu, lubang jarum di sini adalah satu tempat di Yerusalem sana. Kalau kita mau masuk lebih dalam lagi, itu adalah satu tembok yang punya seperti apa, lubang begitu ya. Dan itu sempit Bapak Ibu Saudara. Kalau mau masuk ke sana mungkin satu orang bisa lewat. Tapi kalau unta itu apalagi dengan beban gak bisa masuk. Berdiri tidak bisa. Jadi dia harus merangkak begitu ya. Jadi beban itu harus ditanggalkan. Nah itu yang Yesus bilang bahwa anak muda ini seperti unta itu gitu. Sulit untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Kenapa? Karena harus ditanggalkan bebannya. Apa yang harus ditanggalkan oleh anak muda itu? Apa yang harus ditanggalkan oleh kita semua untuk kita dapat memperoleh hidup yang kekal? Kekayaan-kekayaan kita mungkin, beban-beban kita, mungkin martabat kita, mungkin kehormatan kita harus kita tanggalkan. Untuk apa? Untuk kita ikut Yesus. Karena ini bicara tentang keselamatan. Dan bicara tentang keselamatan itu juga yang Yesus katakan bagi manusia hal ini tidak mungkin. Karena manusia tidak dapat mendapat
mendapatkan keselamatannya sendiri. Manusia tidak bisa memiliki keselamatan dengan daya upayanya sendiri. Hanya lewat Tuhan. Bagi Allah segala sesuatu mungkin. Karena hanya Tuhan saja, hanya Allah saja tempat kita untuk mendapatkan keselamatan. Yesus berkata seperti itu Bapak Ibu. Jadi keselamatan itu bukan kita dapat karena kekayaan kita, karena kehormatan kita, atau karena perbuatan baik yang sudah kita lakukan, tidak. Tapi itu semua mustahil kita dapatkan keselamatan. Tetapi bagi Allah keselamatan itu nyata adanya, mungkin adanya. Untuk apa? Untuk kita dapat selamat. Dengan cara apa? Dengan kita percaya kepada Yesus. Yesus Kristus yang sudah mati di Golgota untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Dia sudah bangkit kembali dan naik ke sorga. Yesus itulah yang menjadi juru selamat. Yesus itulah yang memegang kunci kerajaan sorga katanya. Akulah jalan kata Yesus. Jadi kalau siapa yang percaya kepada Yesus, mengikuti firman Tuhan, percaya dengan mulut, mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, kita selamat, dan kita ikuti apa yang diinginkan Tuhan, firman-firman Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, itu adalah kita bisa baca, kita bisa renungkan dari kebenaran firman Tuhan. Itu yang Yesus katakan, bagi Allah segala sesuatu mungkin. Konteks dari ayat ini. Tapi kita juga mau melihat, menerobos kemustahilan. Perlu gak sih kita renungkan lagi, apakah hal ini juga dapat terjadi dalam kehidupan kita? Amen. Karena keselamatan kita sudah miliki, amin. Karena kita percaya kepada Yesus, kita sudah punya keselamatan. Tapi apakah kemustahilan ini bisa kita terobos dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang orang bilang mustahil, yang kita bilang kok kayaknya gak mungkin. Tapi Tuhan bilang bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Banyak contoh dari Alkitab Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat beberapa di antaranya. Yang pertama, kalau kita mau bilang Yesus itu lakukan begitu banyak mujizat, Allah itu lakukan begitu banyak hal yang tidak bisa kita lakukan. Kita mulai dari perjalanan bangsa Israel. Kita tahu bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Pada saat mereka disuruh Tuhan untuk keluar dari tanah Mesir, harus pergi ke Kanaan, satu tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel. Pada saat mereka sudah keluar dari tanah Mesir, menghadapi laut Teberau di depan, menghadapi tentara tentara Firaun, tentara Mesir yang mengejar di belakang, betul ya? Hal yang mustahil untuk mereka dapat keluar dari situasi itu. Di depan laut, di belakang tentara, di kanan kiri itu ada tebing, padang gurun ya. Mau pergi kemana? Tidak ada jalan keluar. Mereka berseru kepada Tuhan. Haleluya. Ada di Keluaran pasal 14. Kepada siapa lagi mereka harus berseru? Hanya kepada Tuhan. Dan peristiwa itu kita sudah tahu bersama. Pada saat Tuhan bilang sama Musa, apa yang ada di tanganmu Musa? Tongkat. Amen. Pukulkan itu ke air. Kata Tuhan kepada Musa, mustahil Bapak Ibu Saudara, sebuah tongkat yang kecil dapat membelah laut Kolsom yang besar itu. Haleluya. Luar biasa. Semalam-malaman bahkan dikatakan laut itu terbelah. Jadi bangsa Israel menyeberang dengan selamat. Karena apa? Karena kuasa Tuhan. Amen. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, sahabat RPK FM yang diberkati Tuhan. Saya percaya firman Tuhan hari ini akan memberikan jawaban bagi para sahabat RPK FM. Untuk itu, tetaplah bersama kami karena kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Haleluya. Kakak, adek, lagi seru main game ya? Iya mah, tapi lapar ya kak. Nah kalau lapar, Soyami time dulu yuk. Ada yang baru nih. Wah, yang baru, mau dong. Baru, Soyami gelas rasa kari ayam. Wah, rasa kari ayam, kesukaanku nih. Mau. Aku bikin sendiri ya mah. Iya. Kan bikinnya praktis, tinggal seduh air panas. Iya dong, tinggal tunggu 2 menit langsung jadi deh.
Aroma karinya bikin ngiler. Ditambah minyak kenyal dan ada topping keras-kerasnya. Enak banget ya. Yummy banget buah karinya. Soyami gelas juga baik untuk anak-anak karena ada serat dan proteinnya loh. Praktis dan bikin kenyang. Iya, bisa lanjut main deh. Yeay, Ade menang. Nih hadiahnya. Wih, Soyami gelas lagi. Asik. Soyami gelas rasa kari ayam. Hangat buah karinya Soyami dari Wingswood. 96.3 RPK FM. Ikutlah Tuhan sekarang, ikutlah selamanya. Segala kesusahan yang tanggung, Dia pimpin sampai surga. Ikutlah Tuhan sekarang, ikutlah selamanya. Segala kesusahan yang tanggung, Dia pimpin sampai surga. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih sahabat RPK FM masih setia bersama kami dalam acara Nafiri Iman. Sahabat RPK FM, saya ingin mengingatkan lagi selama acara ini disiarkan bagi para sahabat RPK FM dimanapun berada, dapat mengirimkan permohonan doa ataupun kesaksian yang membangkitkan iman kita di SMS ataupun WhatsApp di 0815 1800 444. Sahabat RPK FM yang makin sehat dan makin cerdas di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan kembali membahas firman Tuhan yang luar biasa, menerobos kemustahilan, yang terambil dari Matius 19 ayat yang ke-26, akan disampaikan kembali oleh Ibu Pendeta Ibu Lita Runtukau. Silakan Ibu. Puji Tuhan. Bagian pertama tadi kita sudah lihat bagaimana kita merenungkan menerobos kemustahilan. Bisa nggak sih terjadi dalam kehidupan kita? Ada satu contoh yang tadi kita sudah lihat, bahwa bangsa Israel menerobos kemustahilan, keluar dari kejaran Firaun, menerobos Laut Merah. Mereka membelah Laut Merah dengan kuasa Tuhan. Haleluya. Haleluya. Itu mujizat, mungkin bisa dikatakan hal yang spektakuler mereka lihat, mereka rasakan. Tapi sepanjang perjalanan bangsa Israel, kita juga harus lihat, bangsa Israel ini bangsa yang tegar tengkuk, Bapak Ibu Saudara. Begitu banyak mujizat, kemustahilan yang akhirnya mereka bisa lihat, oh bisa ya Tuhan kerjakan. Mereka juga sepertinya masih bersungut-sungut terus kepada Tuhan, tidak bisa dibilang gak suka gitu kayaknya mengikuti proses Tuhan gitu ya. Dan ada satu lagi kisah di mana saya mau kasih sama kita semua. Bangsa Israel ini sudah, kalau pakai bahasa, nggak tahu bahasa Jakarta kah, bahasa Jawa lah, ini seperti sudah enek gitu. Makan mana terus setiap hari ya. Padahal itu adalah mujizat Tuhan. Mustahil bukan? Tuhan kasih roti sorga yang turun langsung dari langit untuk dimakan oleh bangsa Israel. Mustahil Bapak Ibu Saudara. Tapi mereka rasakan dan mereka sudah enak gitu.
Mereka bilang, Musa, kami mau makan daging. Kami mau makan daging. Dan mereka bersungut, mereka berseru. Dan Musa berdoa kepada Tuhan. Dan apa jawaban Tuhan pada saat bangsa Israel minta daging? Mari saya minta tolong Pak Roy bacakan Bilangan pasal yang ke-11. Ayat yang ke-18 dan 19. Bilangan pasal 11 ayat 18 dan 19. Bilangan pasal 11 ayat yang ke-18 dan 19, demikian firman Tuhan. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging. Sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bahkan 10 hari, bukan 20 hari. Ayat ke-20 lanjut. Tetapi genap sebulan lamanya, sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak. Haleluya. Karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Nah, sampai di situ dulu. Mereka mengeluh sama Musa. Ngapain kita keluar dari Mesir? Sengsara, makan cuma mana. Di Mesir begitu banyak makanan yang bisa kita makan. Kami perlu daging. Kita sudah baca bersama. Tuhan bilang, kuduskan dirimu karena besok kalian akan makan daging. Bukan 1 hari, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 20 hari kata Tuhan. Tapi genap 1 bulan lamanya. Sampai enak-enak gitu ya. Sampai keluar dari dalam hidungmu. Dan sampai kamu muak kata Tuhan. Tuhan akan kasih daging kata Tuhan. Lalu kita lihat apa reaksi Musa, pemimpin bangsa Israel, yang tangannya Tuhan pakai untuk melakukan mujizat, membelah Laut Merah tadi. Kita lihat reaksi Musa. Selanjutnya, coba Pak Roy baca ayat 21-22. Dari Bilangan 11 ya. Ya, Bilangan 11, 21 dan 22. Demikian firman Tuhan. Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing, domba, dan lembu sapi disembelih bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Nah, itu jawaban Musa kepada Tuhan. Seorang pemimpin yang tangannya sendiri dipakai Tuhan untuk melakukan mujizat. Yang tidak mungkin bagi manusia, tidak mungkin bagi Musa. Tapi karena Tuhan yang pakai dia bisa melakukan mujizat, membelah laut kosong. Tapi apa balasan Musa? Apa jawaban Musa? Dia mulai meragukan. Tuhan, bangsa yang ikut sama aku ini 600.000 orang yang berjalan kaki. Mau berapa banyak lembu sapi, kambing domba yang disembelih, atau berapa banyak ikan di laut yang harus diambil untuk mereka makan. Musa lupa, Bapak Ibu Saudara, sahabat RPK. Musa lupa bahwa dia dipakai Tuhan untuk melakukan mujizat. Bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Amin. Apa jawaban Tuhan bagi Musa? Ayat yang ke-23 saya akan bacakan. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Haleluya. 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 Tuhan menjawab, masakan kuasa Tuhan itu kurang, katanya. Amin. Amin. Masa sih kuasa Tuhan kurang, Musa? Amin. Masa sih engkau tidak ingat, Musa, apa yang Tuhan sudah lakukan di depan matamu? Kira-kira begitu ya, kalau kita dramatisir. Bapak Ibu Saudara, kita harus ingat apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita pasti digenapi. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan janjikan keselamatan bagi kita orang yang percaya. Dia buktikan dengan mati di kayu salib untuk kita. Tuhan janjikan penyertaan dalam kehidupan kita. Dia buktikan, Bapak Ibu.
Dalam hal apa? Keadaan kita baik hari ini, puji Tuhan. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara dalam keadaan tubuh yang lemah mungkin. Dalam kondisi ada di rumah sakit, terbaring di rumah sakit atau terbaring di rumah. Doa apa yang Bapak Ibu Saudara naikkan kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara minta kesembuhan? Apa yang Tuhan janjikan? Tuhan janjikan kesembuhan mungkin. Amin. Pasti Tuhan bilang, apa yang kamu minta, aku akan berikan. Haleluya. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita harus pahami bahwa janji Tuhan pasti terjadi. Amin. Tapi bagaimana respon kita dalam kita menanti janji Tuhan, itulah yang harus kita pelajari. Bagaimana supaya kemustahilan itu bisa kita terobos dalam hidup kita. Amin. Itulah yang harus kita lihat dan kita pelajari Bapak Ibu Saudara. Jangan seperti Musa, sudah ditolong, sudah menerima mujizat, sudah menerima begitu banyak kekuatan penyertaan Tuhan dalam dia boleh memimpin bangsa Israel. Tapi Musa juga masih ragu. Bagaimana kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara mungkin minta sembuh. Tapi kalau sampai dengan saat ini, keadaanmu mungkin masih sakit, masih dengan tubuh yang lemah, tapi engkau masih dapat berkata, terima kasih Tuhan, aku masih ada saat ini. Bukankah itu kekuatan Tuhan? Amin. Bukankah itu janjinya yang dia buktikan bahwa dia akan menyertai engkau, memberikan kekuatan, memberikan penyertaan, memberikan penghiburan dalam kita menghadapi segala sesuatu? Yes. Amin. Apa masalah kita, apa pergumulan kita, menerobos kemustahilan, kita harus pelajari bersama respon kita sebagai anak Tuhan dalam kita menanti janji Tuhan. Untuk kita dapat berkata, betul Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Karena bagi manusia itu tidak mungkin, tidak dapat kita lakukan gitu ya. Tuhan kirimkan burung puyuh segerombolan untuk bangsa Israel makan. Haleluya. Wah, kayaknya mesti ada gempa bumi dulu kali atau angin puyuh dari mana gitu ya. Tuhan kirimkan 1 bulan penuh sampai bangsa Israel muak. Dia lakukan, dia buktikan janjinya kepada Musa, kepada bangsa Israel. Dan kita juga harus belajar. Di bagian selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar bagaimana kita merespon nih janji Tuhan supaya kemustahilan itu bisa kita nikmati menjadi sesuatu hal yang dapat kita katakan nothing is impossible with God. Kita belajar ya Bapak Ibu ya, kalau kita berpikir negatif atau kita bilang oh ini gak masuk akal, oh ini gak mungkin terjadi, oh ini mustahil, terlalu banyak negativity yang ada dalam pikiran kita, itu bisa menghambat untuk kita dapat melihat keadaan yang mustahil itu menjadi tidak mustahil. Keadaan yang impossible menjadi possible with God. Amen. Itu karena kita itu kurang percaya kata Tuhan. Haleluya. Ada satu ayat di Alkitab katakan, karena kamu kurang percaya. Percaya sama Tuhan, percaya. Tapi ada kurangnya. Levelnya belum sampai cukup kata Tuhan. Jadi kalau kita kurang percaya, seperti Petrus ya, satu contoh lagi yang simpel saja. Petrus pada saat dia lihat Yesus berjalan di atas air, dia katakan apa? Oh, dalam hatinya mungkin kalau saya dramatisir, kalau Tuhan bilang, dia kan bilang sama Yesus, Yesus kalau engkau katakan aku akan berjalan di atas air. Jadi Petrus pasti lakukan firman Tuhan. Dia percaya kalau Yesus suruh, dia pasti bisa. Apa yang terjadi? Bisa bukan? Amin. Mustahil? Mustahil Petrus lakukan. Tapi it's impossible untuk Petrus, tapi nothing is impossible with God. Amin. Ya, karena dia lakukan apa yang Yesus minta. Haleluya. Nothing is impossible. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, sahabat RPK FM. Nothing is impossible. Untuk itu tetaplah bersama kami karena kami akan kembali setelah informasi dan pujian yang memberkati berikut ini. Jam di studio kami menunjukkan pukul 20:30 waktu Indonesia Barat.
Pemirsa, saat ini saya akan menguji kejujuran melalui suatu resep baru kepada seorang pembohong kelas kakap. Iya, silahkan. Konon tidak ada yang bisa berbohong saat cobain mie sedap goreng resep baru ini. Saya tantang Anda untuk mencobanya. Saya terima tantangannya. Jadi, bagaimana rasa mie sedap goreng resep baru? Kenapa rasanya sedap banget gini? Gak mungkin bisa bohong nih. Ini rasanya Ya, bagaimana rasanya? Apakah bisa dijelaskan? sedap banget. Minyak makin kenyal, terasa penuh di mulut. Bawang gorengnya makin crunchy, kriuk pol. Gimana? Apakah masih bisa berbohong? Kali ini saya nggak mungkin bisa bohong. Soal rasa, mie sedap goreng resep baru emang bikin lidah nggak bisa bohong. Nah, makanya kalian juga harus cobain mie sedap goreng resep baru. Pembohong kelas kakap kita aja kalap. Buruan beli dari Wingswood. 96.3 RPK FM. Hanya Dia beri damai senang. Dia Tuhan pastikan hilang. Hanya Yesus selamanya. Hanya Yesus, hanya Dia beri damai senang. Dia Tuhan pastikan hilang. Hanya Yesus selamanya. Hanya Ku bisa lari kepada Yesus. Hanya Ku bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya Yesus ku sentosa. Hanya Ku bisa lari kepadanya. Puji Tuhan. Terima kasih sahabat RPK FM masih setia bersama kami. Malam hari ini firman Tuhan datang untuk memberikan jalan keluar, menerobos kemustahilan. Banyak yang kita pikir mustahil kita bisa melalui, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nothing is impossible with God. Amin. Puji Tuhan. Sahabat RPK FM, firman Tuhan akan dilanjutkan oleh Ibu Pendeta Lita Runtukau. Silakan Ibu Pendeta. Haleluya. Kurang percaya itu yang menghalangi kita untuk kita dapat melihat mujizat dari Tuhan. Untuk kita dapat mengatakan nothing is impossible with God. Amin. Mana Tuhan, kira-kira begitu ya. Mana pertolongan Tuhan, mana janji Tuhan yang katanya Tuhan sudah akan berikan. Kurang percaya. Nah, saya akan bagikan untuk kita semua satu tokoh yang sangat terkenal di Alkitab. Bapak orang percaya, tahu ya? Bapak Ibrahim ya. Bapak Ibrahim Amin. mempunyai banyak sekali anak-anak. Amin. Aku anaknya dan kau juga. Bapak Abraham, kita belajar dari seorang Abram sebelum dia menjadi Abraham. Dari seorang Abram, Tuhan menjanjikan kepada Abram satu keturunan. Pada saat dia berdoa, Tuhan, tidak ada yang mewarisi kekayaanku, hanya Eliezer, hambaku ini. Kok kasihan sekali gitu Abraham ini. Tapi Tuhan bilang, Allah bilang sama Abraham di Kejadian pasal 15. Sahabat RPK bisa baca nanti di rumah, Kejadian pasal yang ke-15. Itu janji Tuhan pertama kali kepada Abram tentang keturunannya. Bahwa Abram lihat di langit, begitu banyaknya nanti keturunanmu, kata Tuhan. Haleluya. Jadi Abram diberikan janji dari Tuhan kalau dia akan mempunyai keturunan. Amin. Di pasal yang
ke-15. Haleluya. Dan janji itu diterima Abraham pada saat dia berumur 75 tahun. Puji Tuhan. Udah kakek Abraham gitu ya. Bahkan di Alkitab juga bilang kalau Sarah itu mandul, istri Abraham mandul. Makanya sampai masa tuanya dia tidak punya keturunan. Dan Abraham sepertinya sudah mati pucuk katanya gitu. Makin gak bisa punya keturunan lagi. Impossible. Impossible. Tapi janji Tuhan, kamu punya keturunan, kata Tuhan. Lalu janji itu diulangi lagi oleh Tuhan di pasal yang ke-17. Bukan janji spesifik akan punya keturunan, tapi di pasal yang ke-17 ayat yang ke-16 di situ saya mau bacakan bagi kita semua. Aku akan memberkatinya, memberkati Sarah maksudnya, dan daripadanya aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Oh, ini spesifik ya. Amen. Aku akan memberi kamu seorang anak laki-laki. Dan aku akan memberkati Sarai sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Di situ dikatakan Sarah akan diberkati dan Sarah akan melahirkan anak laki-laki, kata Tuhan. Amen. Di pasal yang ke-17 lebih spesifik lagi. Amen. Tapi Bapak Ibu Saudara, di pasal yang ke-18, pasal yang ke-18 itu Allah mengulangi lagi janjinya untuk Abram memperoleh anak laki-laki. Tapi kita jangan lupa, tadi kan di pasal ke-15 ya, janji pertama. Pasal yang ke-17 ada janji kedua, lagi, lebih spesifik, anak laki-laki. Betul. Lahir dari rahim Sarai. Pasal yang ke-18 lebih spesifik lagi, tahun depan katanya engkau akan melahirkan anak laki-laki. Tapi kita jangan lupa, kita meloncati satu pasal, betul? Pasal 16 kita loncati ya. Betul. Di situ perikopnya saya bacain buat kita semua, Hagar dan Ismail. Ada satu pasal yang kita loncat tadi. Kenapa ada Hagar dan Ismail? Padahal janji Tuhan kepada Abram, kamu akan punya keturunan. Amen. Mustahil, impossible. Tapi akhirnya Sarai dan Abram memilih menggunakan logika berfikirnya. Nah, ini dia Bapak Ibu Saudara. Memakai akal pikirannya. Itu yang kalau saya bilang manusiawi, karena manusia itu diciptakan Tuhan memiliki akal budi, pintar begitu ya. Jadi makhluk yang berakal, jadi pasti akal pikiran itu dipakai dan mereka pakai itu untuk mendasari hal yang logis itu. Aduh, kayaknya janji itu mungkin bukan dari saya, kata Sarai. Mungkin bukan dari aku. Coba kamu hampiri hambaku Hagar. Mungkin dari dialah aku mendapat keturunan. Begitu ya. Sarai katakan begitu sama Abram. Dan Abram akhirnya juga berpikir, oh ya mungkin itu, mungkin betul kata istrinya. Mungkin betul katanya. Jadi yang menghalangi kita untuk kita bisa menerima janji Tuhan yang mustahil itu, kurang percaya tadi. Lalu kita berfokus kepada masalah. Karena Sarai bilang, aku sudah tua, rahimku mandul, kamu juga udah tua gitu ya. Bram, kamu udah tua, kamu hampiri aja nih hambaku Hagar. Jadi dia pakai logika berfikirnya, dia pakai alternatif lain. Kira-kira mungkin dari Hagar nih janji Tuhan kepada Abram, bukan dari aku, kata Sarai. Dan kok ya Abram itu nurut-nurut aja gitu ya. Jadi satu, soalnya udah jadi satu sih ya, suami istri gitu ya. Nurut-nurut aja. Akhirnya dihampirilah Hagar. Lahirlah Ismail. Tapi apakah itu janji Tuhan? Apakah Ismail adalah anak yang dijanjikan Tuhan kepada Abram? No, Bapak Ibu Saudara. Yang dijanjikan Tuhan kepada Abram itu Ishak. Dan nama itu pun Tuhan yang memberi. Dan kamu akan menamainya Ishak. Jadi Ishak adalah anak dari Abram dan Sarai yang dijanjikan oleh Tuhan.
Apakah itu mustahil? Mustahil. Tapi apakah terjadi Bapak Ibu, Saudara, Terjadi. sahabat RPK? Terjadi. Amin. Ayat yang ke-18, janji Tuhan, tetapi ayat yang pasal yang ke-21, pasal 18 janji lagi diulangi, pasal yang ke-21 Ishak lahir. Dari mana? Dari rahim Sarai. Sarah. Janji Tuhan kepada Abram itu terjadi. Amin. Yang mustahil, seorang kakek-kakek dan nenek-nenek yang udah layu, yang udah tertutup rahimnya, yang sudah tidak bisa hamil, yang sudah tunggu 25 tahun janji Tuhan, Tuhan kasih dia hamil. Haleluya. Mustahil Bapak Ibu Saudara, tapi nothing is impossible Amen. with God. Amen. Haleluya. Tuhan bisa lakukan perkara-perkara ajaib di luar akal pikiran kita. Amen. Jadi jangan gunakan logika berpikir kita kepada janji-janji Tuhan. Haleluya. Abram menikmati janji Tuhan, Ishak lahir. Itu yang pertama. Dia sudah bisa, kalau saya dramatisir, dia pasti menyesal ya. Oke Tuhan, aku mohon ampun, kata Abram. Karena sudah mulai tidak percaya janji Tuhan. Tapi yang kedua kita harus pelajari juga. Janji itu diminta kembali, bukan? Ya, Ya. betul. Janji Tuhan kepada Abram yaitu Ishak. Tapi janji itu diminta kembali oleh Tuhan. Tuhan bilang korbankan Ishak di Bukit Moria. Apa yang Abram lakukan? Apakah dia menggunakan lagi akal pikirannya? Apakah dia ragu lagi seperti Musa tadi? Bagian yang kedua kita pelajari. Ya. Dia sudah lihat mujizat, tapi untuk mujizat yang lain tentang daging tadi, dia mulai ragu. Tapi apakah Abram ragu untuk mempersembahkan Ishak pada saat Ishak diminta lagi oleh Tuhan? Bapak Ibu Saudara, Abram tidak sedikit pun ragu Amin. untuk dia mengorbankan Ishak, untuk dia dapat melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah menerima semua janji-janji Tuhan, kita sudah rasakan mujizat-mujizat yang kita boleh katakan nothing is impossible with God. Amen. Kalau akan ada lagi mujizat berikutnya yang Tuhan berikan kepada kita, kok kita senang ya. Tapi kalau ternyata janji itu ditarik kembali, kayaknya pasti semua orang akan sedih ya. Abram juga begitu Bapak Ibu. Tapi kalau kita mau baca satu ayat di Roma pasal yang keempat, apa yang Abram lakukan pada saat janji itu diminta kembali. Sebentar, kita buka dulu Roma pasal yang keempat ayat yang ke-18. Sorry. Ayat Roma pasal 4 ayat yang ke-18 sampai yang ke-22 itu adalah iman Abraham pada saat dia beriman sangat bahwa Ishak akan lahir. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Jadi Abram punya iman. Tapi kalau kita lihat janji itu, Ishak itu yang diminta kembali oleh Tuhan. Kita buka bersama di Ibrani pasal yang ke-11. Coba saya minta Pak Roy bacakan Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan, Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Nah, Puji Tuhan. ini respon dari Abraham Bapak Ibu Saudara. Karena iman katanya. Kata Abraham, ia mempersembahkan Ishak yang telah menerima janji itu. Haleluya. Ishak, janji yang diterima oleh Abraham tapi dia korbankan.
Amin. Bagian selanjutnya akan saya jelaskan lebih lanjut. Amin. Puji Tuhan, sahabat RPK FM tetap bersama kami. Kami akan kembali setelah berikut ini. Aduh. Udah bunyi kan ya? Pengumuman. Sahabat RPK, udah tahu belum soal aplikasi streaming RPK FM? Sini, dengerin. Saya mau kasih tahu. Jadi, kalau sahabat RPK mau keluar kota, keluar negeri, tapi tetap mau dengerin RPK, caranya gampang. Buka Google Play Store, ketik RPK FM, huruf besar semua ya. Terus download deh. Begitu udah ketemu, downloadnya diklik ya. Sekali lagi nih, ketik RPK FM di Google Play Store supaya bisa ngikutin semua siaran RPK kapan aja, dimana aja. Udah ya, saya mau pergi dulu. Jangan lupa loh semuanya sahabat RPK harus ke aplikasi RPK FM ya. Udah ini mic-nya gimana nih, nempel terus. Halo. Hey, aduh panitianya mana ya? Aduh. Oleh anugerah kita menjadi percaya dan diselamatkan. Oleh Roh Kudus kita terima karunia-karunia untuk melayani. Karena mujizat dan berkat Tuhan kita memberitakan dan memberi supaya kita diberkati dalam segala kelimpahan. Demikian tadi Pastor Hans Jefferson MA dari pelayanan Kabar Baik. Mari bergabung dalam program Good News Service setiap hari Minggu pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama Pastor Hans Jefferson MA. Sekali lagi, setiap hari Minggu pukul 21 waktu Indonesia Barat. Siaran ini juga bisa disimak di audio streaming www.radiopelitakasih.com dan live videonya di akun YouTube RPK FM. 96.3 RPK FM. Haleluya, puji Tuhan sahabat RPK FM. Firman Tuhan sangat luar biasa, menerobos kemustahilan. Firman Tuhan menginginkan kita untuk menerobos walaupun itu mustahil, tapi nothing impossible with God. Puji Tuhan sahabat RPK FM. Firman Tuhan akan dilanjutkan oleh Ibu Pendeta Lita Runtukow. Silakan Ibu Pendeta. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita lihat kembali ayat yang tadi kita sudah baca, Ibrani 11 ayat yang ke-17 sampai 19. Jadi pada saat Ishak diminta kembali oleh Tuhan untuk dikorbankan, Abram itu tidak ragu. Di situ dikatakan ia mempersembahkan Ishak, ayat yang ke-19, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Amin. Haleluya. Saat itu Bapak Ibu Saudara sahabat RPK, belum ada orang mati bangkit pada saat zaman Abraham. Abraham tidak pernah tahu Allah membangkitkan orang mati. Belum ada orang mati bangkit. Tapi di situ imannya membuat logikanya berpikir. Haleluya. Gitu ya. Di sini katakan ayat 19, karena ia berpikir, berarti logikanya bermain Bapak Ibu Saudara.
Iman Abraham membuat dia berpikir bahwa tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Dia bilang Allah berkuasa membangkitkan orang mati. Jadi kalau aku mempersembahkan Ishak sebagai korban, Tuhan pasti akan bangkitkan dia lagi. Haleluya. Itu yang ada di pikiran Abraham. Amin. Nah, inilah yang harus terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita berpikir apa yang Tuhan minta dalam hidup kita ini, aduh Tuhan berat banget. Berat ya, seorang ayah diminta anak satu-satunya, kesayangan Bapak Ibu Saudara. Umur kurang lebih 14 tahun kira-kira. Remaja ya. Remaja, lagi lucu-lucunya mungkin. Atau lagi pengen deketnya sama orang tua gitu. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Apakah kita bisa terima apa yang Tuhan minta dalam hidup kita? Janji Tuhan sudah kita terima, tapi pada saat janji itu diminta kembali oleh Tuhan, apakah kita bisa rela untuk kita bilang, oke Tuhan, aku yakin kok gak ada yang mustahil. Amin. Walaupun mungkin ini bukan punya aku ya, mungkin Tuhan akan kasih, aku mungkin akan kasih lagi berkat-berkat di tempat yang lain, kira-kira begitu. Apakah kita bisa dengan pola pikir kita untuk kita dapat katakan, oh ya Tuhan sanggup lakukan segala sesuatu. Walaupun doaku belum dijawab sampai dengan hari ini, Tuhan sanggup lakukan segala sesuatu. Walaupun saya belum melihat mujizat di depan mata saya, walaupun setiap pintu-pintu mungkin tertutup, mungkin tidak banyak orang yang tahu kesulitan pergumulan kita, atau kesakitan kita, atau permohonan doa kita yang kita naikkan tiap hari sama Tuhan. Tapi bisakah kita bilang, Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Yeremia pasal yang ke-32 ayat yang ke-17 di situ katakan, tiada sesuatu apapun yang mustahil untukmu, untuk Tuhan. Biar kita juga mau katakan, Bapak Ibu Saudara, sahabat RPK yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang mustahil. Untuk kita dapat menerobos kemustahilan itu, gunakan iman. Jangan pakai logika kita, lakukan firman, apapun resikonya. Kalau Tuhan yang suruh kita jalan, jalan aja. Haleluya. Kalau Tuhan suruh kita berhenti, berhenti Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan suruh, Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang akan bertanggung jawab penuh dengan hidup kita. Kita pasti mampu menerobos setiap kemustahilan, dan kita akan lihat mujizat Tuhan nyata dalam kehidupan kita, dan kita mau katakan, ya Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada sesuatu perkara yang tidak mungkin tidak bisa Engkau lakukan. Walaupun terlihat mustahil buat aku, terlihat mungkin sulit, kita hadapi struggle setiap hari, susah, sakit mungkin tubuh kita, badan kita, pikiran kita mungkin kita sudah peras, harta kita mungkin sudah habis. Tapi Tuhan, aku mau katakan dengan iman, aku tahu, sama seperti Ayub katakan, aku tahu Tuhan bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sahabat RPK dimanapun berada, gunakan iman kita, percaya kita kepada Tuhan, supaya setiap kemustahilan yang ada di depan kita, kita bisa terobos itu dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan sahabat RPK FM. Saya yakin dan percaya rencana Tuhan baik bagi kita. Apapun keadaan kita, sahabat RPK FM, bila ada yang sedang bergumul dengan sakit penyakit ataupun permasalahan dalam pekerjaan, keluarga, anak-anak, kelihatannya sepertinya sulit. Ya, wah ini mustahil. Tetapi firman Tuhan malam hari ini datang kepada kita. Bagi manusia hal ini tidak mungkin. Kita sudah melihat, wah tidak mungkin bangsa Israel di depan ada laut, di belakang ada tentara yang sedang mengejar. Tapi puji Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Luar biasa sahabat RPK FM. Saya ingin menyapa sahabat RPK FM yang setia mengikuti program ini. Ada Bapak Peter Endra di Jelambar, ada Bapak Nail Meta Helu Mual di Bekasi, dan juga Bapak Freddy. Puji Tuhan, terima kasih
segala pergumulan, permasalahan yang sahabat RPK FM sampaikan kepada kami akan sampaikan. Ada tim-tim pendoa kami akan berdoa bagi sahabat RPK FM. Dan juga untuk mengakhiri acara ini, kami akan berdoa bagi para sahabat RPK FM. Silakan Ibu Pendeta untuk mendoakan. Kita mau berdoa ya Bapak Ibu Saudara, Amin. dimanapun sahabat RPK berada, yang di kendaraan, hati-hati jalan tetap, Amin. jangan merem ya. Yes. Doanya. Supaya semua selamat sampai tujuan. Amin. Yang ada di rumah, yang ada di rumah sakit, di mana mana tempat, mari kita berdoa. Kita satukan iman kita satukan hati kita kepada Tuhan. Amin. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran Tuhan malam hari ini bagi kami, bahwa tidak ada sesuatu hal yang mustahil bagi Engkau. Segala sesuatu mungkin bagi Engkau Tuhan. Asal kami percaya, asal kami punya iman, asal kami mempunyai kepercayaan yang penuh kepada Tuhan, kami tidak goyah dan kami mau lakukan setiap kebenaran firman Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami, supaya kami menerima setiap janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Dan kami mau lihat begitu banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Begitu banyak hal yang bisa kami rasakan, dan kami mau katakan bahwa terima kasih Tuhan, kami masih ada saat ini. Karena kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Engkau sanggup lakukan segala perkara yang tidak bisa kami lakukan Tuhan. Kami percaya dengan iman di dalam nama Yesus. Tuhan akan jawab setiap doa-doa kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap permohonan doa yang masuk. Untuk Bapak Neil ada tumor, Bapak Peter Endra, Bapak Freddy yang sedang sakit. Untuk untuk tokonya Tuhan. Berdoa untuk Ibu Yeyen, Ibu Mila Tanalisan, Ibu Emi Sujana yang sedang sakit. Tuhan pulihkan kesehatan mereka. Saudari Popi juga pulihkan. Mama dari Kevin P yang akan dioperasi besok. Tuhan kami mohon, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah dengan tangan Tuhan yang berlobang paku itu. Darah Yesus menyucikan kehidupan mereka, memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka penghiburan, bahwa ada Tuhan yang bersama dengan mereka. Tuhan sembuhkan yang sakit. Tuhan berikan jalan keluar untuk siapapun yang memerlukan pertolongan. Kuatkan untuk mereka yang sedang dalam kelemahan Tuhan Yesus. Yang tertutup jalan, Tuhan bukakan jalan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya dengan iman kami Tuhan. Kalau kami berseru, maka Engkau mendengar setiap doa dan pergumulan kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap sahabat RPK yang mendengarkan renungan ini, dimanapun berada. Berkati hati pikiran mereka, berkati masa depan mereka, berkati rumah tangga, sekolah, bisnis, apapun yang mereka kerjakan, tangan mereka kerjakan, Tuhan memberkati. Karena kami percaya, kami berdoa kepada satu nama yang hidup, nama yang berkuasa, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami akhiri program ini Tuhan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sudah menjadi kekuatan, penolong kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sahabat RPK FM, terima kasih telah setia dari awal sampai akhir program ini. Dan kami selalu ingin mengingatkan sahabat RPK FM untuk tetap semangat, tetap setia. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Demikian tadi program Nafiri Iman persembahan Eklevision Media Center. Kiranya program ini memberkati kita semua.